Haleluya. Melanjut daripada tema sebelumnya, gereja kita His Grace melanjutkan Real Man dengan sesi kedua, Real Man. Dan hari ini adalah dengan secara spesifiknya adalah tugas seorang suami. Tidak apa-apa, walaupun kita para wanita, kita perlu mendengarkannya karena firman Tuhan ini berbicara buat kita semuanya. Haleluya. Buat anak-anak muda yang belum menikah ya, ini menjadi sebuah bahan pelajaran, bahan sesuatu yang harus diingat bagaimana memilih pasangan hidup. Katakan amin. Oke, haleluya, tugas seorang suami. Siapa di sini yang sudah berkeluarga dan siapa yang belum? Saya jawab di masing-masing hati kita ya. Karena Tuhan punya rencana yang besar bagi setiap kita. Peran suami itu saudaraku bukan hanya sekedar menjadi kepala rumah tangga, melainkan pemimpin rohani, penopang dan pembentuk keluarga. Firman Tuhan itu menegaskan bahwa suami harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Katakan amin. Mari kita buka firman Tuhan dari Efesus 5. Kita baca supaya kita lebih dapat dari ayat 23 sampai dengan 25 ya saudaraku. Efesus 5 ayat 23 sampai 25. Kita membacanya dengan bersama-sama sekali lagi. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri dan kita membaca firman Tuhan, kebenarannya bagi setiap kita. Saya menjemput Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri dan kita membaca Efesus 5 ayat 23 sampai dengan 25. 23 sampai dengan 25. 3, 2, 1. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagimu. Amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu. Tugas seorang suami, ada 6 tugas seorang suami pada hari ini yang akan disampaikan saudaraku. Dikatakan, hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Hal ini luar biasa saudaraku bagi para kaum pria, bagi para anak-anak muda yang nantinya juga akan menjadi seorang kepala keluarga, menjadi orang suami, dikatakan kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Berarti menyerahkan dirinya baginya, seorang suami tidak lagi merasa bahwa dirinya sendiri, tapi dia tahu dia memiliki sebuah keluarga, dia memiliki istri yang harus dikasih sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya dengan menyerahkan dirinya kepada jemaatnya. Nah di sini dikatakan saudaraku, yang pertama adalah suami sebagai kultivator. Suami sebagai kultivator. Saya mencari definisi kultivator itu sebelum kita masuk. Definisi kultivator itu adalah seseorang yang menjalani proses cultivation untuk meningkatkan diri, baik secara fisik maupun spiritual. Oke. Nah, suami sebagai kultivator itu adalah bertugas memaksimalkan potensi istri dan anak-anaknya. Ia dipanggil untuk menambahkan nilai, mengeluarkan versi terbaik dari mereka dan membangun mereka agar hidup sesuai dengan kehendak Allah. Gereja kami His Grace Church memiliki outline di mana kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan menulisnya. Biasanya saya ingat dulu dalam pelajaran zaman saya, habis selesai pulang sekolah, kita merangkum siapa yang sejaman dengan saya. Gak ada ya. Bapak Ibu pasti adalah yang sejaman dengan saya, gak mungkin saya sendirian ya kan. Nah merangkum, menulis lagi gitu kan ya, supaya apa? Lebih nempel. Nah jadi gereja kami His Grace memiliki outline di mana kita sama-sama mengerjakannya, sama-sama menuliskannya. Saya menyampaikan, Bapak Ibu memegang outline yang telah dibagikan oleh gereja.
Nah, di sini dikatakan tugas suami adalah memaksimalkan potensi istri dan anak-anaknya. Ia dipanggil untuk menambahkan nilai, mengeluarkan versi terbaik dari mereka. Jadi seorang kepala keluarga mengetahui, oh ya, kekurangan atau keterbatasan istri saya seperti ini. Nah, tugas suami, tugas para lelaki memaksimalkan potensinya. Nah, kemudian anak saya, mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan, oh ya, anak saya sepertinya kurang percaya diri. Nah, Bapak Ibu di sini yang memiliki berkat bisa memasukkan anaknya mungkin ke sekolah kepribadian untuk meningkatkan potensi dalam kehidupan anaknya. Amin. Anak-anak muda mungkin saya belum berkeluarga, Pastor. Nah, ini menjadi sebuah bahan dasar bagi saudara anak-anak muda di sini nantinya akan berkeluarga, yang para kaum pria tahu tugasnya. Bukan hanya berbicara tentang dirinya, tapi berbicara kepada keluarganya juga. Amin. Dan di sini dikatakan di ayat Kejadian, di firman Tuhan Kejadian 2 ayat 15, apa yang dikatakan? Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan dan memelihara berarti ada sebuah pekerjaan aktif yang dikerjakan, benar gak? Bukan hanya berdiam diri. Jadi di Taman Eden itu bukan berarti hanya santai-santai. Ya, setuju? Karena Alkitab mengatakan tetapi ada sebuah usaha mengusahakan dan memelihara. Berarti mengusahakan dan memelihara berarti ada sebuah pekerjaan kontinu yang berlanjut dalam arti aktif. Jadi seorang suami haruslah mengusahakan dan memelihara kesejahteraan dalam keluarganya. Katakan amin. Kutipan John C. Maxwell berkata, pemimpin yang sejati bukan membuat orang lain tergantung kepadanya, tetapi menolong mereka menemukan potensi terbesar mereka. Jadi seorang kepala keluarga tahu apa yang menjadi kebutuhan istrinya dan dia dapat memaksimalkan potensi besar atas istrinya. Katakan amin. Dia dapat memaksimalkan potensi besar dalam anak-anaknya. Itu sebenarnya kehendak Tuhan bagi sebuah keluarga yang Tuhan berikan bagi orang-orang percaya. Dikatakan sebuah ilustrasi seperti seorang petani yang merawat ladangnya dengan penuh perhatian agar menghasilkan panen terbaik. Demikianlah suami harus merawat keluarganya agar potensi terbaik mereka muncul. Apakah seorang petani habis menaburkan benih dia santai-santai? Saya rasa tidak seperti itu. Pasti dia akan memelihara, melihat apakah ada hama dan sebagainya. Makanya keluarga penting banget peranan seorang suami, kepala keluarga dalam keluarga. Amin, seorang imam, ya kan? Karena dikatakan seperti tadi di Efesus 5 ayat 25 yang telah kita baca. Hai suami, hai kaum pria, hai anak-anak muda yang nantinya engkau akan menjadi kepala keluarga, menjadi seorang suami atas istri dan menjadi seorang bapa bagi anak-anakmu. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Menyerahkan dirinya bagaimana baginya, dalam arti peran seorang suami, peran sebagai seorang kepala keluarga memiliki peran yang sangat penting, karena dia, suami itu adalah sebagai cultivator. Dia harus bisa melihat, dia harus jeli, dia harus membangkitkan, dia harus menghidupkan potensi istri dan anak-anaknya. Katakan amin. Nah, yang kedua, apa tugas seorang suami, saudaraku? Di sini dikatakan suami menyucikan keluarganya. Jadi kalau dipikir-pikir hebat banget ya peran seorang suami. Hebat banget sebagai seorang laki-laki. Tapi kita juga sebagai seorang wanita juga hebat. Kita adalah seorang penolong. Makanya saling berkesinambungan ya saudaraku. Di sini dikatakan poin kedua adalah suami menyucikan keluarganya. Suami harus menjaga kekudusan keluarga dengan hidup kudus. Ia merawat hati istrinya supaya tetap murni dan hidup dalam perkenanan Tuhan. Jadi seorang suami harus menjaga kekudusan keluarga dengan dia hidup kudus. Dan dia harus merawat hati istrinya. Saya pernah mendapati sebuah keluarga
Dan dalam sebuah keluarga itu, si suami sering memperkatakan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik kepada istrinya. Dan kemudian satu hari, mungkin awal pertama sampai kalimat yang disampaikan nggak terasa, nggak berpengaruh, kedua, ketiga. Tapi dalam berlanjut, rasa kepercayaan diri seorang istri ini berkurang, saudaraku. Dan si istri bercerita bahwa dia merasa nggak layak, dia merasa dia seperti sampah, dia seperti kotoran karena suaminya mengeluarkan kata-kata negatif yang dia lontarkan. Mungkin bagi suaminya itu hal biasa. Tapi saudara tahukah bahwa firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi pada saat seorang suami memperkatakan hal-hal yang tidak baik kepada istrinya, tanpa disadari istrinya pun benar juga ya, dan dia membuat istrinya jadi tidak percaya diri. Makanya bagi para suami-suami yang mungkin saat ini mendengarkannya, bertobatlah, karena ketahuilah perkataanmu melukai istri, hati istrimu, dan itu akan mengganggu, menghilangkan sukacita damai sejahtera yang seharusnya berkat Tuhan tercurah di dalam sebuah keluarga. Amin. Jadi seorang suami harus dapat menjaga hati istrinya. Seorang wanita itu senang ya kalau dipuji ya, walaupun mungkin gak cantik, tapi kamu cantik ya. Rasa kepercayaan dirinya muncul. Jadi bagi para bapak-bapak, pujilah istrimu. Bagi anak-anak muda nanti, ini menjadi sebuah pelajaran buatmu. Bagaimana engkau menjadi suami yang menjaga dan merawat hati daripada istrimu. Katakan amin. Jangan lukai perasaannya. Jangan lukai hatinya dengan perkataanmu, mungkin misalnya, kamu bodoh banget sih. Jangan seperti itu. Kamu perempuan bagaimana sih? Kamu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Dan sebuah kesaksian itu membuat benar-benar wanita itu, istri itu terpuruk, saudaraku. Dan dia merasa dia tahu bahwa dia nggak seperti itu, tapi karena perkataan suaminya membuat dia ciut dan kecil hati, dan itu adalah menjadi serangan empuk bagi si jahat untuk melemahkan keluarga itu. Haleluya. Karena dalam sebuah keluarga, istri adalah sebuah tiang keluarga, penolong sesungguhnya yang Tuhan berikan kepada suami. Jadi kalau penolong itu lemah, bagaimana keluarga itu bisa menjadi kuat? Haleluya. Jadi hati-hatilah berkata, dan engkau para pria, bersyukurlah karena engkau ditetapkan menjadi seorang imam, menjadi seorang suami, dan tahulah dan peganglah bahwa tugasmu adalah merawat keluargamu, menjaga istri, menjaga hati dari istrimu. Amin. Di sini dikatakan dalam Efesus 5 ayat 26, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Charles Spurgeon berkata, kekudusan bukanlah pilihan melainkan tanda bahwa seseorang benar-benar hidup dalam Kristus. Jadi kekudusan itu bukanlah sebuah pilihan, bukanlah sebuah pilihan ganda A, B, C, D, tidak. Kekudusan itu adalah syarat, keharusan yang gak bisa ditawar. Karena firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Amin. Jadi kekudusan bukanlah pilihan, melainkan tanda bahwa seseorang benar-benar hidup dalam Kristus. Anak-anak muda, mari lihatlah bagaimana caramu bergaul dengan temanmu. Bagaimana engkau bergaul, karena itu akan menentukan bagaimana kehidupanmu nantinya. Amin. Sama seperti pakaian putih harus terus dicuci agar tetap bersih, demikianlah hati keluarga harus dijaga oleh suami dengan hidup kudus. Nah, bagaimana mungkin ada yang menyatakan, Pastor Roli, suami saya tidak seperti itu, belum seperti itu. Berarti Tuhan mempercayai engkau untuk memenangkan keluargamu. Amin. Seorang istri yang beriman akan menguduskan suami yang kurang beriman. Dalam arti, ya kalau sudah dipersatukan, tidak ada kata istilah perceraian di dalamnya. Amin. Maju terus di dalam Tuhan, kuatlah berdoa. Karena Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya bergumul sendiri. Tapi ingatlah, apabila engkau dipercaya menjadi seorang imam, kasihilah istrimu, jaga hatinya.
Jangan lukai hatinya. Buat dia bersukacita, buat dia bersyukur karena Tuhan ada dalam kehidupan setiap keluarga yang takut Tuhan. Amin. Dan poin yang ketiga adalah tugas seorang suami, yaitu suami mengasihi dan melindungi. Tadi poin pertama adalah suami sebagai kultivator, di mana suami harus jeli melihat apa potensi dalam kehidupan istri dan anak. Dia harus membangkitkan potensi itu karena sebuah keluarga tidak berbicara kepada diri sendiri, tapi berbicara kepada sebuah keluarga, ada istri dan anak-anak. Yang kedua adalah suami menyucikan keluarganya, suami harus hidup kudus, harus menjaga hati istrinya, anak-anaknya. Dan yang ketiga, suami mengasihi dan melindungi. Nah, seorang suami memakai tangannya untuk bekerja, merangkul dan melindungi istri dengan kasih yang tulus. Perlakuan suami terhadap istri akan membentuk rasa aman dalam hati anak-anak. Efesus 5 ayat 28 dikatakan demikian, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Saya ulangi lagi, kita baca bersama-sama. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Saudaraku, ada enggak saudara yang tidak mengasihi dirinya sendiri, tubuhnya? Maaf kata, kecuali dia memiliki sebuah sesuatu hal yang mungkin dia harus perlu diperbaiki di dalam diri, kedalaman kepribadiannya. Tetapi secara normal pasti kita mengasihi tubuh kita, benar nggak? Kalau kita luka pasti kita obati, nggak mungkin kita biarkan ke dia diamin terus kita luka-lukain lagi, nggak seperti itu. Jadi seorang suami dikatakan harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri, dan siapa yang mengasihi istrinya berarti dia mengasihi dirinya sendiri. Billy Graham berkata, kasih seorang ayah dan suami adalah benteng pertama bagi keluarganya dari rasa takut dan ketidakpastian. Saya berdoa juga buat kita yang mungkin dalam sebuah keluarga tidak memiliki atau kurang namanya fatherless itu ada. Kasih Bapa yang memenuhi, kasih Bapa yang hadir dalam kehidupan setiap kita sehingga tidak kita kekurangan kasih Bapa. Amin. Kita tidak fatherless sebab kasih Bapa cukup bagi kita, kasih Bapa memenuhi kita, kasih Bapa memulihkan hidup setiap kita. Amin. Seperti payung yang melindungi keluarga dari hujan, kasih dan perlindungan suami membuat keluarganya merasa aman dan yakin menghadapi masa depan. Kalau kita perhatikan saudaraku di dalam Tuhan, teringat mengenai pertumbuhan anak perempuan dengan anak laki-laki ya. Anak perempuan itu cepat banget ya. Misalnya tiba-tiba dari SD mungkin kelas 5, udah tinggi aja, udah besar aja. Laki-laki itu terlihat sepertinya lama. Benar gak sih? Nanti udah SMA dia tiba-tiba udah besar, kuliah. Kenapa? Karena laki-laki itu dipersiapkan menjadi seorang imam, menjadi seorang kepala keluarga. Terlihat pelan tapi pasti. Apalagi kita, setiap kita anak-anak Tuhan. Amin? Dibekali dengan firman Tuhan. Anak-anak muda di sini yang mendengarkan firman Tuhan di sini, para kaum pria yang sudah melayani Tuhan, lakukan itu, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan supaya engkau memberikan sebuah kebahagiaan, keluarga yang diberkati, keluarga yang menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan kita bagi para wanita, kita menjadi penolong-penolong bagi pasangan kita. Amin. Jadi yang ketiga tadi apa saudaraku? Suami mengasihi dan melindungi. Saya percaya di tempat ini adalah laki-laki, suami-suami yang mengasihi dan melindungi. Amin. Anak-anak muda, engkau menjadi anak-anak muda yang mengasihi dan melindungi keluargamu. Amin. Setiap kita, Tuhan memulihkan. Dan saya percaya firman Tuhan ini tidak terjadi secara kebetulan. Kita dengar karena Tuhan sedang membawa kita untuk masuk ke dalam sebuah keluarga yang Tuhan kehendaki. Amin. Tahu perannya, real man, sebuah keluarga yang menjaga istri, hati istrinya, menjaga anak-anaknya, membangkitkan potensi anak-anaknya. Amin. Dan poin yang keempat di sini dikatakan suami mengampuni. Suami mengampuni. Tidak ada batas waktu dalam mengampuni. Katakan amin. Suami tidak boleh menggunakan kesalahan istri sebagai alasan untuk mencari pengganti, tetapi menolongnya kembali ke jalan Tuhan.
Bagaimana kalau masih pacaran, apakah bisa putus? Bisa, tapi kalau sudah menikah nggak ada istilah perceraian. Amin. Makanya sekali klop, udah nggak ada kata, nggak cocok, saya salah pilih. Tapi kalau sudah terlanjur ya pokoknya dalam intinya Tuhan tidak mengizinkan namanya perceraian. Katakan amin. Efesus 5 ayat 25 kembali berkata, Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Corrie ten Boom berkata, mengampuni berarti melepaskan seorang tahanan lalu menyadari bahwa tahanan itu adalah dirimu sendiri. Saya ulangi sekali lagi, kita baca bersama-sama saudaraku di dalam Tuhan. Mengampuni berarti melepaskan seorang tahanan lalu menyadari bahwa tahanan itu adalah dirimu sendiri. Saudara, jadi pada saat saudara belum bisa mengampuni atau saya belum bisa mengampuni, berarti saya ini atau saudara adalah seorang tahanan. Dari kutipan dari seorang hamba Tuhan, seorang yang bernama Corrie ten Boom. Jadi kalau saudara mau mengalami kemerdekaan, kelepasan yang sesungguhnya daripada Tuhan Yesus, saudara dan saya enggak ada kata kompromi, harus mengampuni. Katakan amin. Siapa yang mau mengampuni? Amin. Mengampuni mama, mengampuni papa, mengampuni suami, mengampuni istri, mengampuni siapa saja yang telah menyakiti kita. Pada saat kita mengampuni, berarti kita membebaskan diri kita, memerdekakan diri kita dari setiap ikatan yang selama ini pada saat kita belum mengampuni, berarti itu menandakan kita masih tertawan, tertahan. Tapi pada saat kita, Tuhan aku mengampuni, Tuhan aku mengampuni, maka saudara membebaskan dalam penebusan Yesus, saudara dibebaskan dan dimerdekakan dari setiap ikatan atau tawanan apapun. Amin. Seperti seorang tukang potong berlian yang sabar membentuk batu kasar hingga jadi permata indah, suami harus sabar membentuk istri lewat kasih dan pengampunan. Amin. Dalam sebuah keluarga pasti nggak hanya perjalanan mulus yang ada, benar nggak? Karena satu sisi dia bukan kembar aja, mungkin ada sebuah perbedaan pendapat. Apalagi ini lahir dari rahim yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, ya kan? Dengan background yang berbeda, dengan cara pandang berpikir yang berbeda, dan perasaan dan segala sesuatunya. Tetapi dalam sebuah rumah tangga keluarga yang menaruhkan Tuhan sebagai pemimpinnya, sebagai kepalanya, saya percaya apabila ada kasih dan mengampuni, maka keluarga itu akan awet sampai seumur hidupnya. Amin. Akan awet sampai seumur hidupnya. Karena ada kasih di dalamnya, ada saling mengampuni di dalamnya, ada saling mengasihi di dalamnya. Haleluya. Nah, poin yang kelima adalah, ada 6 saudaraku, suami mengajarkan firman Tuhan. Setan berusaha menghancurkan keluarga melalui ketidaktahuan firman. Karena itu suami harus menjadi imam dalam keluarga yang mengajarkan firman kepada istri dan anak-anaknya. Mari kita buka firman Tuhan dari Kejadian 2 ayat 15 sampai 19. Kita baca Kejadian 2 ayat 15 sampai 19. Saya sekali lagi mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri dan kita baca bersama-sama Kejadian 2 ayat 15 sampai 19. Kita boleh bangkit berdiri? Ya. 3, 2, 1. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya ke dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang, hutan dan segala burung di udara. Oke. Nah, saya mau menyampaikan di sini membaca dari ayat 15. Di sini dikatakan bahwa pada saat Tuhan Allah berfirman kepada manusia, saat itu belum ada Hawa, saudaraku. Alkitab yang mengatakan,
Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden dan mengusahakan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Kejatuhan manusia pada saat itu menggambarkan Hawa itu belum mendapatkan firman secara langsung dari Tuhan. Dia nggak mendapatkan, maksud saya. Tuhan berfirman kepada manusia, Adam. Jadi saudara, di sini maksudnya adalah sebagai tugas seorang suami, seorang laki-laki, seorang kepala keluarga, dia hidupnya harus mendapatkan firman, harus terima rema dalam hidupnya yang dia dapat bagikan kepada istrinya. Dia memakan firman Tuhan itu, dia terima firman Tuhan itu bukan untuk dirinya, tapi buat keluarganya. Katakan amin. Jadi seorang suami harus hidupnya dalam firman Tuhan. Hidupnya harus dalam kebenaran firman Tuhan, supaya istrinya tetap berjalan di dalam kebenaran, supaya anak-anaknya dapat menikmati kebenaran itu. Katakan amin. Amin saudaraku. Di sini dikatakan suami mengajarkan firman Tuhan. Ada sebuah gambaran yang katanya kalau doa malam itu lebih banyak ibu-ibu. Kenapa ya? Jarang bapak-bapak. Tapi saya percaya sekarang udah berubah ya. Udah sama ya, bapak-bapak banyak ya. Ya kan, mungkin ibu-ibu sering berdoa, Tuhan tolong suami saya, ya kan. Tapi saya percaya gereja kita, mau bapak-bapak, ibu-ibu, di gereja kita banyak bapak-bapak ya. Tepuk tangan dulu dong buat gereja kita, haleluya. Ya kan. Jadi seorang pria itu, seorang anak muda yang akan mau masuk dalam sebuah keluarga, dia harus terima firman Tuhan. Dia harus terima rema itu. Dia harus penuh dengan firman Tuhan dan dia tetap meminta supaya hatinya, bejananya tetap penuh dengan firman Tuhan. Supaya dia dapat bagikan kepada istrinya, supaya dapat bagikan kepada anak-anaknya. Karena kejatuhannya di sini dikatakan, pertama-tama Tuhan berfirman dulu, ya kan, kepada manusia pertama, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya, tadi di ayat 16. Di ayat ke-17 baru dikatakan tidak baik manusia seorang diri. Jadi mungkin zaman dulu Adam lupa menyampaikan kepada Hawa kali ya, bahwa jangan dimakan, Tuhan telah berfirman, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Tapi hari ini kabar baiknya buat kita ambil pelajaran dari Alkitab, dari kisah ini, kita tidak melakukan kesalahan seperti apa yang pernah dilakukan. Amin. Kita kan banyak belajar ya, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dan kita mengetahui betapa kasih karunia Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita, khususnya bagi kita orang-orang yang hidup dalam akhir zaman ini, dalam perjanjian baru. Kalau dalam perjanjian lama mata ganti mata, benar nggak Bu ya? Gigi ganti gigi, ya kan? Benar nggak? Tapi kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita diberkati bukan karena perbuatan baik kita, tapi kita melakukan perbuatan baik sebagai tanda kita mengasihi Tuhan. Kita telah ditebus oleh darah Yesus. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Kebenaran diri Allah itu ada dalam hidup kita. Bapa surgawi Allah yang maha kudus itu melihat ada penebusan darah Yesus dalam hidup kita. Itulah yang memberkati kita, itulah yang menyembuhkan setiap kita, itulah yang memulihkan setiap kita, itulah yang mengangkat derajat kehidupan kita. Katakan amin. Sebab kebenaran itulah yang mengangkat derajat kehidupan setiap kita. Sebab firman Tuhan itulah yang mempromosikan kita. Sebab firman Tuhan itulah yang menyembuhkan setiap kita. Amin. Sebab firman Tuhan itulah yang bekerja, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Orang percaya hidup oleh karena imannya. Kalau melihat dengan kenyataannya mungkin banyak orang yang entah bagaimana, tapi karena kita berjalan dengan iman. Kita itu punya Tuhan yang luar biasa, saudaraku. Kalau orang yang tidak kenal Tuhan saja dikasih berkat, benar gak? Kalau orang yang tidak percaya kepada Kristus Yesus Tuhan di luar sana aja, mereka mereka kaya, mereka berkelimpahan. Kita berkelimpahan di dalam iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Dia berfirman, maka dia akan mengerjakan semua firman itu sampai jadi dalam hidup kita. Amin. Amin saudaraku. Jadi mari kita mengetahui tugas kita, tugas para kaum pria khususnya pada hari ini dalam tema Hari Real Man, yaitu suami harus mengajarkan firman Tuhan. Katakan, angkat tanganmu bagi kaum pria, saya harus mengajarkan firman Tuhan. Saya harus menghidupi firman Tuhan. Tuhan tolong saya. Amin. Haleluya. Dwight L. Moody berkata, orang Kristen yang tidak membaca Alkitabnya akan menjadi orang Kristen yang lemah. Ya benar. Ya kan? Saudara di sini makannya sekali, dalam sehari sekali, 2 kali, atau ada yang 3 kali?
Kalau sehari dengan misalnya makannya sekali sehari sama dalam sehari 2 kali sama 3 kali, lebih kuat yang mana? 3 kali lah ya. Nah, kalau kita nggak ngasih manusia rohani kita ini firman Tuhan, kira-kira nih saya mau nanya, lemes atau kuat? Mungkin saudara nggak merasa, oh ya biasa aja, saya tetap kuat, saya tetap bisa pergi kerja, ke kampus dan sebagainya. Tapi secara manusia rohani yang tidak terlihat, sesungguhnya itu lemah. Kita perlu firman Tuhan sebagaimana kita makan, minum sampai 2 kali atau mungkin 3 kali. Ya kan? Firman Tuhan pun itu harus kita makan. Ini saya berbicara bukan untuk diri saudara saja, tapi buat saya. Pada saat seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, sesungguhnya 4 jari tertuju kepada dia. Jadi mari kita makan firman Tuhan. Amin. Saya lagi sekolah pemuritan saudaraku, dan kami dikasih tugas untuk membaca Alkitab itu 1 hari 5 pasal. Secara jujur saya nggak membacanya, tapi dari situ saya belajar nggak sampai 5 pasal gitu. Tapi saya tahu di sini Tuhan mau untuk saya makan itu firman Tuhan, resapi itu firman Tuhan. Bagaimana kita mau memproklamirkan firman Tuhan, bagaimana kita mau meraih janji Tuhan kalau kita nggak ada firman Tuhannya, ya kan? Kita kabur. Oh iya ya, saya harus memperkatakannya, saya harus makan itu firman Tuhan. Jadi mari setiap kita konsumsi firman Tuhan. Mungkin gereja kita punya gerakan untuk membaca Alkitab, Kak Pastor. Itu mungkin juga bisa dilakukan, nambah tugas saya berarti ya. Haleluya. Jadi suami mengajarkan firman Tuhan seperti mercusuar yang memberi arah di tengah badai. Suami harus menjadi penerang bagi keluarganya lewat firman Tuhan. Saudaraku, tahukah seluruh perlengkapan senjata Allah itu salah satunya adalah menggunakan pedang roh. Firman Tuhan sebagai pedang roh. Saat musuh datang menakuti saudara, orang-orang percaya, maka ambil firman Tuhan itu sebagai senjata mengalahkan segala tipu muslihat iblis. Katakan amin. Pada saat saya takut, pada saat saya khawatir, pada saat saya melihat hal yang ada, saya mengatakan kepada Tuhan, firman-Mu berkata Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu. Hal ini luar biasa saudaraku, bukan segala kebutuhanmu. Selama ini kita kan berpikir segala kebutuhan kita ya, tetapi firman Tuhan berkata keinginan kita pun Tuhan menyatakannya, memberitahu kepada kita, nyatakan apa yang menjadi keinginanmu. Jadi bukan hanya kebutuhan kita loh, ya kan? Jadi keinginan saja Tuhan berikan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita. Di dalam Kristus Yesus Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dan yang terakhir adalah suami sebagai teladan. Terakhir saudaraku, suami harus menjadi teladan dalam takut akan Tuhan, sebab istrinya adalah representasi dari dirinya. Saya ulangi sekali lagi, suami harus menjadi teladan dalam takut akan Tuhan, sebab istrinya adalah representasi dirinya. Jadi istri adalah representasi daripada para suami. Jika suami hidup kudus, mengasihi dan menjadi pemimpin rohani, keluarganya akan memantulkan kasih Kristus. Amin. Jika kaum pria hidup kudus, mengasihi dan menjadi pemimpin rohani, keluarganya akan memantulkan kasih Kristus. Mungkin ada yang berkata, wah, kehidupan suami saya tidak seperti itu. Percayalah, Tuhan tahu seberapa kekuatanmu dan Tuhan memberikan kemenangan untuk para istri untuk memenangkan suaminya. Mazmur 112 ayat 1 sampai 2 kita baca yuk. Berkata demikian saudaraku. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Amin. Luar biasa ya, takut akan Tuhan ini. Dan kita harus ajarkan kepada keluarga kita, dan dimulai dari kehidupan kita, para orang tua. Dimulai dari kehidupan kita. Jangan meminta orang lain untuk berubah. Mulailah perubahan itu melalui diri kita masing-masing. Mulailah pembacaan firman, mulailah merenungkan firman Tuhan, mulailah menghidupi firman itu dari diri kita sendiri. Bagi para suami, hidupmu menjadi teladan bagi para istri dan anak-anakmu.
John Piper berkata, suami yang memimpin keluarganya dengan takut akan Tuhan sedang mempersiapkan generasi berikutnya untuk hidup dalam berkat Allah. Suami yang memimpin keluarganya dengan takut akan Tuhan sedang mempersiapkan generasi berikutnya untuk hidup dalam berkat Allah. Makanya kalau kita lihat, kalau kita mau jujur lihat banyak keluarga-keluarga orang-orang percaya yang rumah tangganya dirusak. Karena kalau sesungguhnya rumah tangga ini dalam proteksi kebenaran firman Tuhan, dia akan melahirkan anak cucu keturunan yang perkasa di bumi. Tapi hari ini kita ambil kembali itu, kita menangkan keluarga itu, kita berkata bagi keluarga kita, anak cucu keturunan kita, diberkati Tuhan. Amin. Keturunan kita, keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang takut Tuhan, keluarga-keluarga yang menghidupi firman Tuhan, keluarga-keluarga yang menjadi alat-alat Tuhan, saksi-saksi Kristus untuk menyuarakan kebenaran dan kekudusan Tuhan. Katakan amin. Anak-anak muda, maukah engkau berjanji untuk hidupmu melakukan firman Tuhan? Para pria, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Istri, para wanita, engkau adalah seorang penolong dalam keluargamu, maka keluarga itu menjadi keluarga yang cinta, militan, dan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Seperti cermin yang memantulkan wajah, demikianlah istri dan anak-anak memantulkan teladan hidup suami. Satu ayat yang kita baca sebagai penutup, 1 Korintus 7 ayat 3 ya, sebagai tambahan. Apa yang dikatakan dalam 1 Korintus 7 ayat 3? Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Seorang istri tunduk kepada suaminya, seorang istri menghormati suaminya, seorang anak menghormati orang tuanya, seorang suami mengasihi, melindungi, membangkitkan potensi keluarganya. Amin. Tuhan pasti bekerja dengan luar biasa. Rasul Paulus menyebut peran suami sama seperti Kristus yang menyelamatkan jemaat, karena sesungguhnya melalui kematian, kebangkitan Kristus, Tuhan menyatakan kasih dan kuasanya bagi orang-orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu, real man. Tuhan berbicara bagi setiap kami, bukan hanya kepada para laki-laki, bukan hanya kepada kaum pria, tapi bagi semua kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bagi anak muda, bagi orang dewasa, bagi kaum pria, kami tahu apa yang menjadi rencana Tuhan, tugas sebuah keluarga, tugas seorang suami, yaitu sebagai kultivator, melindungi, mengasihi, mengampuni, mengajarkan firman Tuhan dan sebagai teladan. Bagi kami para kaum wanita, kami lebih jeli memperhatikan dan membawa semua perencanaan kami di dalam Engkau Tuhan. Sehingga setiap para kaum wanita yang mendengarkan firman Tuhan ini, setiap kami tidak salah dalam memilih pasangan hidup. Tuhan, berikanlah setiap kami yang terbaik. Bagi anak-anak muda yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan sendiri yang membawa dan mempertemukan yang tepat yang daripadamu Tuhan. Maka keluarga yang daripadamu menjadi keluarga yang penuh dengan kesaksian. Firman-Mu berkata bahwa dalam sebuah keluarga tidak ada perceraian. Tapi kami mohon ampun jika keluarga-keluarga orang-orang percaya banyak sekali yang mengalami perceraian Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, biar hari ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa Tuhan punya rencana yang sangat besar dalam sebuah keluarga. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga yang menghidupi firman Tuhan. Keluarga yang takut akan Tuhan.
keluarga yang mengampuni dan mengasihi. Kami mengangkat tangan kami dan kami mengangkat doa kami. Kami berdoa bagi setiap para suami Tuhan. Biar bagi para setiap anak laki-laki yang Kau persiapkan menjadi kepala keluarga. Biar setiap keluarga, biar setiap kaum pria menjadi laki-laki yang takut Tuhan. Menjadi suami yang mengasihi istrinya. Menjadi suami yang membangkitkan potensi istri dan anak-anaknya dalam nama Yesus. Yang mengajarkan firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan itu dalam keluarga. Tuhan berkati Bapa. Kami mengangkat hati kami dan berdoa. Biar Tuhan memulihkan setiap keluarga-keluarga dimanapun berada. Biar Tuhan mengembalikan rencana Tuhan semula bagi para suami. Rencana Tuhan yang semula bagi para kaum pria Tuhan. Bahwa Kristus, bahwa para laki-laki, bahwa suami mencerminkan kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Pulihkan setiap keluarga Tuhan. Di dalam nama Yesus. Hamba berdoa juga Tuhan untuk para istri, para kaum wanita yang sedang mempersiapkan ataupun juga nantinya akan menjadi seorang istri. Jadikan bagi setiap kami para kaum wanita menjadi penolong-penolong yang sepadan bagi suami kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penolong yang Tuhan berkati, penolong Tuhan yang Tuhan urapi, penolong bagi keluarga yang Tuhan urapi di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biar hadirat-Mu ada dalam keluarga kami Tuhan. Biar cinta-Mu ada dalam keluarga kami. Biar perkenanan-Mu ada dalam kehidupan kami bersama anak-anak kami. Berkati setiap kami Tuhan, para suami istri, para keluarga Bapa, apapun Tuhan yang menjadi kerinduan dalam sebuah keluarga. Tuhan berkati. Meteraikan firman-Mu Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kami tahu apa yang menjadi tanggung jawab kami. Kami tahu apa yang menjadi kewajiban kami. Kami mengerjakannya bukan dengan kekuatan kami, tapi oleh karena Roh-Mu yang ada dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.